Ada 6 ciri pinjol ilegal yang harus diketahui oleh masyarakat, dan apakah ke-6 ciri pinjol ilegal tersebut ada di pinjol legal? Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang 6 ciri-ciri pinjol ilegal yang harus diketahui oleh masyarakat semua di luar sana, dan apakah ke-6 ciri pinjol ilegal tersebut ada di pinjol legal. Nah, kita akan bahas sama-sama di sini. Saya akan sampaikan di akhir video ini, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, tenang saja, karena ternyata orang-orang yang gagal bayar di pinjol hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih gali lubang tutup lubang, yang masih jadi budak pinjol, mempertahankan pinjolnya dengan alasan apapun sehingga endingnya tetap gagal bayar juga. Saya selalu bilang, daripada kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang dan akhirnya gagal bayar di akhir, lebih baik antisipasi di awal saat kalian baru memiliki utang di satu pinjol dan tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Jangan dibayar dengan membuat utang baru, jangan dibayar dengan gali lubang tutup lubang. Itu bukan penyelesaian masalah, tapi akan menambah masalah dan mungkin kalian akan terjerat utang yang semakin besar. Jadi hati-hati, jangan lagi yang namanya gali lubang tutup lubang, jangan lagi membuat utang baru, jangan lagi membayar utang pinjol dengan berutang, ya jangan. Lalu jangan sampai kalian terus-terusan mempertahankan pinjol Anda karena alasan ingin skor kredit tetap bagus, tidak mau data masuk slik OJK. Itu percuma. Menjaga slik OJK tetap jika kalian berusaha merawat pinjol dan gagal bayar, suatu saat nanti kalian tetap data-datanya mungkin masuk slik OJK. Jadi percuma dipertahankan juga. Lebih baik gagal bayar di awal, antisipasi agar kalian tidak terjerat utang pinjol yang semakin besar. Oke, ada 6 ciri pinjol ilegal yang harus diketahui oleh masyarakat, dan hal ini mungkin tidak banyak orang yang tahu karena pasti kebanyakan orang yang meminjam uang di pinjol itu pasti pengen instan, pengen cepat cair, tidak memikirkan apakah itu di pinjol ilegal atau legal. Yang jelas mereka ingin pencairan yang cepat dan mendapatkan uang dengan secepatnya, itu kebanyakan. Jadi sehingga tidak diteliti dulu, tidak dicek dulu legalitasnya, dan banyak orang yang sampai terjebak pinjol ilegal. Ya hati-hati, karena pinjol ilegal ini mungkin karena beroperasi secara sembunyi-sembunyi, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga ada kemungkinan orang yang meminjam uang di pinjol ilegal tersebut pinjam 1 juta bisa jadi 50 juta atau bisa jadi 100 juta. Itu yang harus kalian pahami. Makanya kalian boleh disimak ini. Ada 6 ciri-ciri pinjol ilegal yang harus kalian ketahui, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya agar tidak terjebak ke dalam pinjol ilegal. Dan apakah ke-6 ciri-ciri pinjol ilegal ini ada di pinjol legal? Nanti kita akan bahas dan apa yang semestinya harus kita lakukan. Oke, ini ada ciri-ciri pinjol ilegal. Agar tidak terjebak dengan pinjol ilegal, Anda perlu mengenali ciri-cirinya. Di antaranya ada 6 ya, ada 6 ciri. Yang pertama, 1, pemberi pinjaman terlalu memaksa. Nah, dalam skema pinjaman yang sehat, pihak peminjam biasanya yang berinisiatif mengajukan pinjaman. Sebaliknya, pinjol ilegal justru terkesan memaksa calon peminjam dengan iming-iming bonus dan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. Paksaan ini bisa berupa rayuan dengan bonus besar atau fasilitas cepat cair tanpa syarat yang jelas. Nah, ini betul, saya sudah mengalaminya dulu. Ada seseorang yang nelpon saya langsung, padahal saat itu saya hanya menggunakan pinjol legal. Tetapi kenapa bisa ada pinjol ilegal yang bisa tahu nomor handphone saya, ada yang tahu nomor rekening saya, data-data saya. Nah, ada seseorang yang menawarkan pinjaman, jelas itu dari pinjol ilegal. Dia maksa agar saya meminjam dari dia. Langsung sampai dia bilang, kenapa kamu nggak mau pinjam uang dari saya, katanya. Ya saya bilang,
saya tidak mau meminjam uang dari Anda, seperti itu. Dia maksa dan akhirnya karena saya terus menolaknya, itu akhirnya dia menutup telepon dengan sendirinya. Nah, itulah seharusnya kan yang namanya peminjam-meminjam itu biasanya yang meminjam uang yang akan mungkin mengajukan dulu, bukan malah dipaksa-paksa gitu harus meminjam dengan diiming-imingi persyaratan cepat, lalu nanti akan ada bonus, akan ada insentif dan sebagainya. Itu hanya akal-akalan orang yang ada di pinjol ilegal tersebut agar masyarakat terjebak. Jadi berhati-hati ya teman-teman. Lalu yang kedua, informasi yang tidak transparan. Nah, ini salah satu ciri pinjol ilegal. Pinjol ilegal seringkali memiliki informasi perusahaan yang tidak jelas, mulai dari alamat, email pribadi yang tidak profesional, hingga alamat kantor yang mencurigakan. Masyarakat harus berhati-hati dan memeriksa kelengkapan informasi perusahaan pinjaman. Betul sekali ini, informasi tidak transparan. Nah, informasi tidak transparan tersebut ya karena mungkin dia kantornya di mana nggak tahu, mungkin memakai alamat kantor yang palsu, atau mungkin memakai alamat yang fiktif, ya itu bisa saja. Jadi kalian berhati-hati, pinjol ilegal memiliki informasi yang tidak transparan. Lalu selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri pinjol ilegal adalah persyaratan yang terlalu mudah. Nah, ini seperti yang saya sudah bilang tadi, kita dipaksa untuk pinjam dari dia. Nah, dia itu menawarkan pinjaman dari pinjol ilegal. Dipaksa ya, calon nasabah itu dipaksa ya, bukan nasabah yang mau meminjam, bukan. Nah, ini persyaratan terlalu mudah. Berbeda dengan pinjaman legal yang memerlukan persyaratan tertentu, pinjol ilegal cenderung mengabaikan riwayat kredit peminjam. Nah, suka ada informasi mungkin data busuk masih bisa cair. Nah, itu kan kata-kata yang agar masyarakat itu tergoda dan mau meminjam. Nah, dengan data-data yang sudah tidak bagus lagi, sudah skor kreditnya buruk, tapi tetap pinjol ilegal masih bisa mencairkan dana. Hati-hati, itu jebakan agar kalian mau meminjam ya. Selanjutnya persyaratan yang keempat adalah meminta uang muka yang tinggi. Nah, kalau untuk uang muka menurut saya gini, ini pengalaman saya dulu ya, meminta uang muka dulu. Waktu ada yang menawarkan pinjaman pada saya, saat itu sebelum saya bisa mencairkan uang yang dipinjam tersebut, contoh misalkan gini, saya ditawari pinjaman 5 juta rupiah di pinjol ilegal. Nah, sebelum uang 5 juta rupiah tersebut dicairkan ke rekening saya harus mentransfer dulu sejumlah uang sekitar 1 juta atau 2 juta rupiah. Dan nanti setelah saya mentransfer uang 1 juta atau 2 juta rupiah tersebut, pinjol ilegal akan mencairkan dana, itu katanya ya. Cuman karena saat itu saya tidak pernah melakukannya, jadi alhamdulillah saya tidak terjebak. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Itu adalah ciri-ciri pinjol ilegal yang meminta uang muka dulu. Lalu selanjutnya, ciri pinjol ilegal yang kelima adalah meminta informasi pribadi secara berlebihan. Nah, ini hati-hati juga. Informasi pribadi seperti PIN atau password rekening bank tidak pernah diperlukan dalam pinjaman yang sah. Masyarakat harus berhati-hati jika pihak pinjol meminta data yang bersifat sensitif selain data identitas dasar seperti nama, email, nomor KTP, dan nomor telepon. Nah, ini harus diketahui juga teman-teman, informasi pribadi secara berlebihannya. Ketika kita pinjam uang di pinjol legal itu persyaratannya hanya foto KTP, foto selfie dengan KTP, kita mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, itu sudah bisa dikasih limit pinjaman. Dan nanti kalian atau calon peminjam akan diminta nomor rekening untuk pencairan dana, hanya itu. Kalau misalkan ada yang meminta data yang lebih dari itu, hati-hati. Itu adalah pinjol ilegal ya, tapi kalian juga nanti akan bahas apakah kaitannya dengan pinjol legal. Lalu syarat yang keenam, ciri-ciri pinjol ilegal adalah mengakses izin aplikasi berlebihan. Nah, aplikasi pinjol ilegal seringkali meminta izin akses yang tidak relevan seperti kontak, riwayat panggilan atau SMS, galeri, dan lain-lain. Nah, ini masyarakat harus berhati-hati ketika kita mengakses salah satu pinjol ya, yang mana kita tidak tahu apakah itu pinjol legal atau ilegal, dan ada yang meminta akses lebih dari kamera, mikrofon, lokasi. Misalkan mengakses ke kontak, ke galeri, ke SMS, ke panggilan telepon. Nah, itu harus berhati-hati, itu adalah pinjol ilegal. Jadi kalian jangan sampai dengan mudahnya memberikan data-data tersebut atau mengiyahkan atau misalkan mengklik OK, menyetujui semua yang diminta oleh pinjol ilegal tersebut ya. Hati-hati saja. Nah, itu teman-teman adalah 6 ciri
pinjol ilegal yang harus kalian ketahui, dan apakah di pinjol legal memiliki ciri-ciri keenam tadi. Ya, ini pengalaman saya teman-teman tentunya ya, bukan saya menyampaikan mengada-ngada. Mengenai ini pemberi pinjaman terlalu memaksanya. Kalau menurut saya di pinjol legal, pemberi pinjaman memaksa itu sebenarnya kalau pengalaman saya itu tidak ada pinjol legal yang memaksa saya untuk meminjam. Tetapi kalau promosi banyak. Promosi menawarkan, mengirim link, mengirimkan rincian-rincian cicilan, bunga dan sebagainya itu ada. Tapi kalau memaksa sengaja telepon, ayo pinjam dari saya, nggak ada pengalaman saya ya. Lalu informasi yang tidak transparan. Nah, kalau informasi tidak transparan ini bisa saja seperti misalkan persentase bunga. Persentase bunga ini kadang ada yang berubah. Nah, pinjol legal ada juga yang karena kita sudah lancar membayar, misalkan periode 1, periode 2, periode 3, pas peminjaman berikutnya itu kadang bunganya ada yang berubah. Itu terjadi juga di pinjol legal ya, hati-hati saja ya kita sebagai calon nasabah. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang pernah mengalami hal ini, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman yang lain. Lalu persyaratan yang terlalu mudah. Nah, kalau masalah persyaratan ya kita tahu ketika meminjam uang di pinjol legal itu hanya foto KTP, foto selfie dengan KTP, mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, hanya itu ya. Selain itu tidak ada. Tapi kalau misalkan ada yang mengakses lebih seperti di luar kamera mikrofon lokasinya, itu ciri-ciri pinjol ilegal ya. Saya rasa itu pernah ya, pinjol legal juga ada yang sampai mengakses kontak langsung ya, dimana saat itu saya mau mengisi nomor kontak darurat ya, emergency call, saya isi secara manual tapi belum diisi, belum diketikkan, langsung si pinjol tersebut mengakses kontak secara otomatis. Nah, itu ada ya pinjol legal seperti itu dulu ya, pengalaman saya. Lalu mengakses izin aplikasi. Nah, ini kalau masalah ini sudah saya jelaskan. Dan itulah teman-teman 6 ciri pinjol legal yang ilegal yang harus kalian ketahui. Dan kalau misalkan kalian menemukan di pinjol legal ke 6 ciri-ciri tadi, yang harus kalian lakukan adalah jangan diteruskan melakukan peminjaman ya, karena nanti kalian takutnya terjebak. Justru cara-caranya jadi ilegal, padahal benderanya bendera pinjol legal tapi prakteknya ilegalnya. Kalian jangan diteruskan meminjam di pinjol tersebut, lebih baik urungkan, batalkan ya. Dan jangan mudah memberikan izin akses, menyetujui, asal klik, asal oke, asal iya, itu jangan. Hati-hati karena rawan terjadinya penyalahgunaan data di kemudian hari ya. Mana tahu setelah data-data kita masuk, tahu-tahu walaupun kita memverifikasi atau mengajukan data di satu pinjol legal, tapi mana tahu kedepannya banyak tawaran dari pinjol ilegal atau banyak tawaran dari pinjol lain, padahal kita hanya memverifikasi dan memasukkan data-data di satu aplikasi pinjol legal saja. Tetap waspada ya, rawan penipuan, rawan penyalahgunaan, dan hal ini bisa mengakibatkan kalian nanti data-datanya disalahgunakan, mungkin dipakai minjol lagi atau di apapun itulah. Penting yang namanya data-data itu sangat sensitif, bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Makanya buat teman-teman tetap waspada, siapapun Anda yang saat ini mungkin melihat postingan iklan di media sosial tentang iklan pinjol, waspada. Walaupun menawarkan kemudahan, limit tinggi, pencairan cepat, cicilan mudah dan sebagainya, itu jangan sampai langsung tergiur. Teliti dulu, baca-baca dulu, sedikit-sedikit tidak ada masalah. Walaupun kita sedang terdesak kebutuhan, tapi tetap kalian harus waspada dan ekstra hati-hati. Jangan langsung diinstal, jangan langsung mengajukan data-data. Tetap harus waspada. Oke, itu adalah teman-teman 6 ciri-ciri pinjol ilegal yang harus kalian ketahui. Dan jika kalian menemukan 6 ciri tersebut di pinjol legal, jangan sampai diteruskan meminjam. Atau kalau misalkan sudah terlanjur meminjam dan kalian ternyata menemukan ciri-ciri di pinjol legal, maka stop pembayaran, karena pinjol ilegal tidak usah dibayar. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang saat ini belum tahu ciri-ciri pinjol ilegal seperti apa. Itu adalah garis besarnya saja, walaupun masih banyak ciri-ciri pinjol ilegal yang harus kalian ketahui, tapi saat ini saya sampaikan 6 saja, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan agar kalian jangan sampai terjebak
pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Dan buat teman-teman yang saat ini memiliki permasalahan yang menurut kalian sangat berat, maka kita sama-sama kembalikan semua permasalahan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita selalu berada di jalan Tuhan, jika kita selalu berada di jalan Allah, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.